saudara sekalian, poligami membuat Hana kemudian menjadi depresi. Tetapi bukan hanya itu Bapak Ibu saudara sekalian, Hana mengalami penghinaan yang terus-menerus dari saingannya. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-6 dan yang ke-7 dikatakan, untuk membuatnya geram, saingannya selalu menyakiti hatinya karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah yang terjadi tahun demi tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Bapak Ibu saudara sekalian, bukan sekali, dua kali Penina saingannya itu menyakiti hatinya Hana. Jadi para suami ya, jangan pernah berpikir punya istri dua ya, karena pasti akan terjadi persaingan dan ada hal-hal yang tidak menyenangkan seperti yang dialami oleh Hana. Saya membayangkan apa sih yang dilakukan Penina sampai membuat Hana begitu sakit hati. Sampai dia menangis, depresi dan tidak mau makan. Mungkin kalau laki-laki bullyingnya tidak seperti perempuan. Mungkin langsung dipukul kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan tidak main pukul. Tetapi langsung nancep ke dalam hati. Langsung membuat sakit hati. Saya bayangkan mungkin sepanjang jalan begitu ya. Perjalanan ke rumah Tuhan nih, si Penina bersama keluarga mau menyembah Tuhan, memberikan korban, tapi dia sambil bergosip dengan saudara-saudaranya yang lain. Dia katakan, tuh lihat tuh si Hana. Setiap tahun pergi ke rumah Tuhan memberikan korban, tapi mana gak punya anak? Banyak dosanya. Atau kemudian misalkan anaknya si Penina ini datang kepada Hana, Tante Hana, tolong dong gendong saya, capek nih jalan kaki. Apa yang dilakukan Penina? Ditarik tangan anaknya. Hei, jangan deket-deket sama perempuan mandul itu. Kamu nanti jadi terkutuk. Wah Bapak Ibu sekalian, entah apa yang mungkin dikatakan oleh Penina yang begitu tajam sampai menyakiti hati si Hana. Bapak sekalian, saya kira motifnya cuma satu. Yaitu adalah iri hati. Meskipun Penina berhasil memberikan banyak anak bagi Elkana, tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, hati Elkana itu sangat mengasihi Hana. Anak yang dilahirkan oleh Penina tidak bisa menarik perhatian dan juga kasih dari Elkana kepada dirinya. Sehingga dia terus-menerus membuat si Hana ini gusar, membuat Hana ini sakit hati dan depresi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah di dalam kehidupan kita berkeluarga, kita juga seringkali banyak mendapati hal-hal yang terjadi seperti demikian. Ada gesekan-gesekan yang terjadi, entah antara mungkin mertua dengan menantu, suami dengan istri, ipar dengan ipar, ada iri hati dan sebagainya. Yang bukan hanya kadang-kadang kalau sombong kita kelihatan, tapi kalau iri hati itu nggak kelihatan. Iri hati itu kelihatannya kalau apa? Kalau sudah mulai menyakiti, sudah ngomongin, sudah ngejulitin kalau orang-orang bilang zaman sekarang. Bapak Ibu saudara sekalian Tuhan, di dalam kehidupan kita banyak hal yang terjadi seperti demikian. Kalau saya mengalami tekanan, saya melarikan diri dengan apa? Dengan healing. Mungkin ke luar kota, ke luar negeri, melupakan sejenak apa yang menjadi pergumulan di dalam hidup saya. Atau ada yang mungkin juga menghibur diri dengan banyak makan. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, healing, banyak makan, tidak memberikan kelegaan, tidak memberikan jalan keluar. Di kehidupan modern saat ini Bapak Ibu saudara sekalian, khususnya generasi muda yang kita sebut dengan generasi strawberry, banyak anak-anak muda yang mengalami tekanan hidup, kemudian mengambil jalan pintas dengan bunuh diri. Bilangan research, Bapak Ibu saudara sekalian, pernah mensurvei 100 remaja. 50% dari 100 remaja ini Bapak Ibu saudara sekalian, 50%-nya itu pernah berpikir untuk bunuh diri. Cuma berpikir untuk bunuh diri. Dari 50% yang berpikir bunuh diri, 30% pernah melakukan percobaan bunuh diri. Betapa rapuhnya Bapak Ibu saudara sekalian, anak-anak muda zaman sekarang dengan berbagai tekanan-tekanan yang ada di dalam kehidupannya. Bunuh diri seakan-akan menjadi jalan keluar bagi anak-anak muda zaman sekarang dari berbagai macam tekanan.
Tetapi sebenarnya itu tidak menyelesaikan masalah. Tuhan, perhatikan sengsaraku, ingat kepadaku, tidak melupakan aku, berikan kepadaku seorang anak laki-laki. Ada yang salah Bapak Ibu sekalian dari doanya? Doa Hana terfokus kepada dirinya. Hana terus berdoa, Tuhan, sengsaraku ini besar sekali. Tolong ingat aku. Jangan lupakan aku. Berikan kepadaku seorang anak laki-laki. Bapak sekalian, bukankah di dalam kehidupan kita pun seringkali kita berdoa demikian, bukan? Doa yang berfokus kepada diri kita. Tuhan, ini aku loh Tuhan. Masalahku begitu besar. Tidak ada masalah yang sebesar yang aku hadapi. Tuhan, tolong aku punya kerinduan begini, aku mau ini dan mau itu. Doa-doa kita hanya tentang aku dan aku. Bapak sekalian, oleh sebab itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita doa yang sebenarnya. Di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus membuka dengan Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Bapak sekalian, doa adalah kita datang menyembah kepada Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan datang fear, datang ketakutan di dalam hidup kita. Apakah kita forget everything and run? Atau justru kita face everything and rise? Apakah kita menghadapi ketakutan itu kemudian kita melupakan dan lari? Atau kita justru menghadapi ketakutan dan tantangan seperti yang dihadapi oleh Hana dan kita bangkit. Bapak sekalian, Hana ketika masalah datang dia tidak melarikan diri. Tetapi dia membawa masalah itu kepada Tuhan. Dia tidak melarikan diri. Tetapi dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Bapak sekalian, ini sangat berbeda dengan orang-orang zaman sekarang. Orang-orang zaman sekarang kalau ada masalah, curhatnya kemana? Ke Facebook, ke Instagram, ya. Orang jadi tahu, oh tadi malam dia berantem tuh sama suaminya. Oh tadi malam dia baru saja ribut sama adik iparnya. Seluruh dunia jadi tahu. Bapak sekalian, apa yang terjadi ketika seluruh dunia tahu? Sebagian mungkin memberikan empati dengan memberikan like begitu ya. Memberikan tulisan sabar ya. Tapi cuma sampai di situ. Atau sebagian lain justru menjadikan itu sebagai bahan gosip. Bapak sekalian kasih Tuhan, mari kita belajar dari Hana. Ketika pergumulan itu datang, kita tidak mencurahkan kepada sembarang orang. Kita mencurahkan datang kepada Tuhan. Karena dialah Allah yang mendengar dan peduli kepada setiap kita. Bukankah kita seringkali menaikkan pujian, Allah mengerti, Allah peduli. Kenapa kita tidak datang kepada Allah yang mengerti dan peduli akan seluruh kehidupan kita? Bukan tidak boleh cerita Bapak Ibu sekalian. Tetapi ceritalah kepada orang yang tepat. Ceritalah kepada orang yang bisa dipercaya. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, Hana bertemu dengan Imam Eli. Meskipun awalnya Imam Eli Bapak Ibu saudara sekalian itu salah paham. Dikira si Hana ini sedang mabuk. Tetapi akhirnya Imam Eli tahu bahwa Hana tidak mabuk. Kemudian Imam Eli berkata, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta kepadanya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Imam Eli tidak tahu apa yang didoakan oleh Hana. Imam Eli tidak tanya, Hana kamu doanya apa? Tidak. Imam Eli cuma berkata, pergilah dengan selamat Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta kepadanya. Atau kalau dalam bahasa sekarang, saya dukung kamu dalam doa. Bapak sekalian, inilah yang disebut accountable friend. Orang yang dapat dipercaya. Ketika kita men-sharingkan pergumulan hidup kita dengan orang yang tepat. Dan dia mendukung kita di dalam doa. Beban kita seakan-akan terbagi dua. Karena kita tidak bergumul sendirian. Karena kita bergumul dengan orang yang mendukung kita di dalam doa. Membawa kita di dalam doanya dan berseru kepada Tuhan. Gak apa-apa saya gak punya anak. Yang penting saya punya Tuhan di dalam hidupnya. Bapak sekalian dikasihi Tuhan, inilah yang terjadi ketika Hana berdoa dan bertemu dengan Tuhan. Hana bertemu dan mengenal Tuhan melalui doanya. Datang kepada Tuhan
di dalam doa, jangan ngomong yang itu saja. Karena apa? Karena Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Tetapi juga jangan sebaliknya. Kita berkata, kan Tuhan sudah tahu. Ya sudah, saya tidak usah berdoa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan ingin kita ketika pergumulan kita belum dijawab Tuhan, Tuhan mau kita terus-menerus datang kepada Tuhan. Berkomunikasi, ngobrol dengan Tuhan. Bapak sekalian, coba kalau kita bayangkan ya, kita punya anak. Anak kita ini pingin study tour gitu ya, rekreasi lah. Begitu ya, pengen rekreasi. Setiap kali datang ngomongnya cuma, mama saya mau rekreasi. Terus kemudian besoknya datang lagi, tarik-tarik tangan mamanya, mama saya mau rekreasi. Besoknya datang ngomongnya cuma itu doang, mama saya mau rekreasi. Lama-lama orang tua jadi bosen ya. Iya saya udah tahu kamu mau rekreasi. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau anak kita datangnya kepada kita dengan cara yang berbeda. Hari ini kita datang, Ma, saya mau rekreasi. Besok datang lagi, Ma, saya mau rekreasinya ke museum loh, Ma. Di museum itu saya pengen belajar ini. Ada teknologi baru, Ma, di sana. Katanya bisa belajar tentang macam-macam dan sebagainya. Bapak sekalian, kita tentu sebagai orang tua akan mempertimbangkan. Anak kita ternyata mau rekreasi, bukan untuk sekedar senang-senang. Ada hal yang ingin dia pelajari. Dia ingin berkembang. Dia ingin memiliki pengetahuan yang lebih luas. Tentu sebagai orang tua kita akan mempertimbangkan dan mengabulkan doa atau permintaan dari anak kita. Beranikah kita memberikan yang terbaik itu kembali kepada Tuhan? Seringkali kita meminta yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan, saya mau ini dan saya mau kesehatan, saya mau kesuksesan, saya mau punya anak dan sebagainya. Kalau Tuhan sudah kasih, apa yang kita lakukan? Kebanyakan dari kita keep untuk diri kita. Tetapi apakah kita berani seperti Hana? Memberikan yang terbaik yang dia minta kembali kepada Tuhan. Gua udah punya anak, saya udah punya anak. Elkana akan lebih sayang lagi sama saya. Dan kemudian dia membuli balik Penina. Tidak. Tetapi dia menyerahkannya. Samuel seumur hidup untuk dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah kita sudah memberikan teladan. Dia memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus. Untuk mati di atas kayu salib. Menebus dosa setiap kita, memberikan kita hidup yang kekal. Memberikan kita bahagia selamanya. Yang terbaik dia telah berikan kepada kita. Masakan dia tidak akan memberikan kita hal yang remeh-temeh. Kenapa kita tidak memberikan juga yang terbaik kepada Tuhan? Kita memberikan diri kita. Kita memberikan anak kita. Untuk dipersembahkan kepada Tuhan, dipakai Tuhan. Untuk menjadi alatnya Tuhan. Seperti Hana menyerahkan Samuel. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di sekolah setiap awal tahun ajaran selalu ada perdebatan antara guru dengan orang tua. Dalam hal apa? Dalam hal penempatan di mana anak ini akan ditempatkan. Di IPA atau di IPS. Seringkali orang tua datang kepada guru. Pak guru, anak saya nggak boleh di IPS, harus masuk IPA. Karena dia sudah saya persiapkan untuk jadi arsitek, untuk jadi dokter dan sebagainya. Nggak salah Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi seringkali itu bukan karena dia sedang bergumul sama Tuhan, karena dia tahu Tuhan mau dia menjadi apa. Tetapi seringkali itu adalah kerinduan orang tuanya. Orang tuanya dulu mau jadi dokter, mau jadi arsitek, gak mampu. Sekarang anaknya dipaksakan untuk masuk ke dalam jadi arsitek dan jadi dokter dan jadi macam-macam seturut dengan kemauan orang tuanya. Bapak Ibu sekalian, sebagai orang tua kita mengarahkan anak-anak kita. Tetapi jangan lupa, pernahkah kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kita mau jadikan anak saya ini sebagai apa? Yang miris Bapak Ibu sekalian, ada orang tua yang menyekolahkan anaknya dari kecil di sekolah internasional. Dengan tujuan apa? Supaya besar nanti punya jodoh yang orang-orang internasional. Sampai sedemikian Bapak Ibu saudara sekalian, orang tua itu menyiapkan anaknya. Tanpa memikirkan itu adalah titipan yang dipercayakan kepada Tuhan. Apakah kita mempercayakan titipan itu kepada Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bulan PI dan juga pendidikan Gemim. Berapa banyak dari kita yang punya anak kemudian mempersiapkan anak kita untuk menjadi hamba Tuhan. Atau menjadi guru di sekolah.
Hamba Tuhan dan guru seringkali dipersiapkan untuk anak-anak yang tidak lolos menjadi dokter, tidak lolos menjadi arsitek, tidak lolos di mana-mana. Jadilah hamba Tuhan atau jadi guru. Padahal merekalah yang akan mendidik anak cucu kita ke depan.